Lalu selama pandemi ini Pak, apa ketentuan yang diberlakukan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Perpusnas Pak? Kami tetap ikut pada peraturan protokol kesehatan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Menpan RB maupun yang menjadi ketentuan untuk pemerintah DKI Jakarta karena kita di wilayah kerja DKI Jakarta. Pada saat ini kami memberlakukan 50% dari kuota pengunjung yang tadinya 2.000 menjadi 1.000 Oke, baik. orang. Kemudian ya pastinya kami juga menyiapkan segala infrastruktur yang terkait dengan pencegahan penyebaran COVID ini, mulai dari hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, kemudian tempat mencuci tangan di mana-mana, itu semua kami siapkan. Mhm. Lalu untuk karyawan Perpusnas sendiri, ada perubahan sistem kerja Pak selama pandemi? Masih menerapkan work from home atau bagaimana Pak? Kami selalu ikut pada ketentuan pemerintah. Yang pertama, pada saat diizinkan 25%, kami buat data 25%. Pada saat 50% kami buat seperti itu, dan bila mana terdapat pegawai negeri sipil yang terpapar, karena kami selalu rutin setiap minggu melakukan PCR swab, maka tempat itu akan ditutup selama 3 hari. Mhm. Saya umumkan di sini bahwa hari ini kami menutup salah satu PT kami di Blitar, karena tadi pelaksanaan PCR swab itu ada 7 yang kemungkinan positif, sehingga saya minta ditutup dan akan dibuka pada hari Selasa. Jadi mohon masyarakat yang ada di sekitar Kediri, Blitar dan sekitarnya itu akan kita tutup untuk UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno sampai hari Selasa. Mhm. Baik, berarti Perpusnas memastikan bahwa karyawannya aman dan masyarakat juga tetap aman ya Pak untuk Ya. datang membaca ke perpustakaan nasional yang di daerah manapun sejauh Dan ini. semua buku-buku yang habis dibaca itu Mm-mm. sebelum dikembalikan ke rak penyimpanan, kami sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Mhm. Ya, Bapak, saya melihat ada data dari UNESCO yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang artinya minat baca orang Indonesia itu masih sangat rendah. Jadi jika dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Nah, menurut Bapak soal pernyataan ini bagaimana, Pak? Ya, apapun yang dilakukan toh badan dunia itu bukan bagian langsung dari kita, tapi bagian daripada kontrol. Saya kira kita dijustifikasi seperti itu, no problem. Yang penting kita sikapinya dengan positif. Mm-mm. Bagaimana kita bangkit dengan segala upaya-upaya yang harusnya. Namun secara subjektif, ya saya katakan secara subjektif, saya mengatakan itu kan variabel dan instrumen yang dilakukan itu mungkin berdasarkan pada standar yang dikeluarkan di negara mereka. Saya mau Mhm. beritahu, coba bayangin Mbak, kalau dikatakan 1 dari 1.000, Iya. 1 dari 1.000 berarti kan terlalu kecil. Mhm. Begitu 260 juta dan dirata-ratakan keluar 1 dari 1.000, itu kan 26 juta bukan? Iya. Artinya 5 kali lipat dengan penduduk Singapura. Hmm. Maka relevan nggak data-data yang seperti itu, ya kan? Hmm. Kalau 26 juta orang membaca di Indonesia dan penduduk Singapura cuma 5 juta, kemudian dibandingkan. Tapi udahlah, saya tidak mau berdebat soal itu. Saya Mhm. ingin masuk ke substansinya. Yang pertama, menurut saya di Indonesia tidak relevan lagi untuk penelitian, pengkajian sekedar rendahnya budaya baca. Mhm. Mau saya katakan, mari kita mulai meneliti kenapa sih kurang buku Mhm. yang terbit di Indonesia. Kemudian kalau kurang buku terbit di Indonesia, saya baru saja diskusi dengan teman-teman dari IKAPI, data yang dirilis untuk 2020 itu hanya kurang lebih 40.000 buku yang diterbitkan, yang mereka secara de facto terbitkan. Di kami memang lebih 100.000 buku yang terbit berdasarkan ISBN yang kami keluarkan, tapi kan kami tidak punya alat uji. Kalau satu naskah dikirim oleh penulis sudah dimintakan ISBN dan kemudian di penerbit itu tidak bisa naik karena faktor-faktor misalnya likuiditas pasar dan sebagainya, tidak layak dan sebagainya. Tetapi kalaupun misalnya kita bicara kurang lebih 50 juta buku terbit dan faktanya 267 juta penduduk kita Mhm. ingin beritahu bahwa UNESCO menetapkan standar minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun.
saat ini di Eropa rata-rata mereka membaca 20 sampai 30 buku baru. Nah, kalau misalnya buku itu banyak terbit di Jakarta, di Yogyakarta, bagaimana distribusinya sampai ke Papua, Nusa Tenggara Timur, ke Kalimantan Barat di perbatasan sana, di Aceh sana. Nah, pertanyaannya, buku ini kan bukan kita tidak bicara tentang buku paket yang dicetak secara resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Kalau perpustakaan itu dia bicara tentang buku-buku universal. Mungkin masyarakat perlu tahu bahwa di Jakarta ini kan jutaan buku-buku paket, tapi tidak semuanya itu buku-buku tentang Jakarta, dan tidak ada guru tentang Jakarta. Mestinya ribuan buku tentang Jakarta. Mungkin salah satunya yang Mbak Gimis tahu, misalnya Jakarta Undercover gitu kan. Tapi dan seterusnya, misalnya tidak ada guru tentang Jawa Barat, tapi mestinya jutaan buku tentang Jawa Barat yang menyangkut tentang asal-usul kebudayaannya, potensi sumber daya alamnya, kulinernya, potensi para wisatanya, kemudian juga potensi sumber daya manusianya. Semua itu harus menjadi buku yang mewakili daerah itu, yang kemudian mestinya menjadi kebijakan pemerintah daerah. Karena tentu kan misalnya, saya misalnya orang Makassar, apa iya orang Surabaya harus datang menuliskan tentang asal-usul kebudayaan saya sebagai orang Makassar misalnya? Kan tidak mungkin. Dan ini harus kita bangun menjadi kesadaran kolektif seluruh pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, untuk memperbanyak buku. Kita harus melakukan gerakan menulis. Kami ingin mengapresiasi salah satu bupati, yaitu Bupati Magetan, Pak Prawoto, yang pada saat ini sudah menulis ribuan buku bersama dengan masyarakatnya. Jadi guru dilibatkan, wartawan dilibatkan, jurnalis, macam-macam. Jadi akhirnya mereka menghasilkan buku yang semuanya menceritakan tentang lokal konten Magetan, di samping profesi-profesi, misalnya profesi mengajar, kemudian bagaimana kulinernya dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Lalu menurut Pak Syarif sendiri, bagaimana perhatian dari pemerintah terhadap upaya kita untuk meningkatkan literasi di Indonesia? Apakah sudah cukup baik atau masih dirasa sangat kurang? Sebenarnya cukup ya. Saya kira Kementerian Pendidikan melalui Kepala Badan Bahasa itu kan ditunjuk sebagai Ketua Gerakan Literasi Nasional. Tentu saja kami bagian yang tak terpisahkan dari itu, karena tugas pokok kami di Perpustakaan Nasional itu mendukung penuh. Nah, karena keterbatasan anggaran, maka tidak ada cara lain kecuali membangun sinergitas antara semua stakeholder. Karena itu, dalam segala keterbatasan, kami mengajak pemerintah daerah, mereka menunjuk duta baca, bunda baca, duta literasi, dan pada saat ini banyak kabupaten kota dan pemerintah provinsi yang melantik bukan satu, bukan dua, tapi puluhan, bahkan ada ratusan duta-duta baca yang ditunjuk oleh mereka untuk menjadi role model bagaimana pembudayaan keagamaan ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi selalu kembali terbentur kepada keterbatasan bahan bacaan yang tersedia di daerah-daerah tersebut. Itu masalahnya. Masih keterbatasan bahan baca, berarti pendistribusian buku-buku dari pusat ke daerah itu masih sangat sulit hingga saat ini ya, Pak Syarif? Ya, nanti kami akan tampilkan, Pak, kami punya paradigma saat ini transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang artinya kalau dulu perpustakaan itu simbol orang-orang eksklusif, orang-orang the hype, maka kami mencoba datang kepada masyarakat termarginalkan yang mungkin orang tidak bisa membayangkan dia butuh membaca. Misalnya ada yang kami temui itu, mohon maaf ini tempat menunjukkan dia di pinggir jalan sebagai pengemis, dia sebagai tukang parkir, bahkan sudah lebih 10 tahun di pekarangan perpustakaan. Dan ketika kami datang kepada mereka menanyakan tentang keinginan berubah, dan mereka membutuhkan buku-buku life skill, ilmu terapan, dan kami fasilitasi, dia bahkan bisa menciptakan usaha yang akhirnya dia bisa mandiri. Bahkan ada yang bisa punya karyawan, bahkan ada yang pada saat ini sudah bisa mendapat keuntungan di atas 10, 20, bahkan ada yang 30 juta per bulan. Yang tadinya mantan tukang parkir loh, Mbak. Karena dia punya usaha untuk catering, dia punya usaha untuk menjual ayam bangkok dan sebagainya. Dan itu kami sudah coba kerjasama dengan pemerintah daerah,
Dan kami beruntung bahwa program ini naik menjadi prioritas nasional di Bappenas dan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan. Sekali lagi, kesempatan ini kami terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan. Ya.